Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran. Dan kita telah sampai di surah Al-Kafirun. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita membacakan surah Al-Kafirun secara lengkap, kemudian sekarang kita akan menjelaskan secara detail ya bagaimana cara membacanya. Sebelum kita memulai, perlu diketahui bahwasanya surah Al-Kafirun adalah surah termasuk surah-surah Makkiyah ya, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita jelaskan ayat per ayatnya ya sampai di ayat ke-6. Perlu diperhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan, huruf ya dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Qul ya ayyuha. Kemudian huruf ya yang ini diberikan tanda tasdid atau penekanan, sehingga huruf ya ditahan dan ditekan 2 harokat. Qul ya ayyuhal. Kemudian ini huruf H disambung langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ini. Huruf H disambung langsung masuk ke sini ya, tanpa membaca alif dan alif yang ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian huruf K dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian huruf Ru dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf Ru terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kita beralih ke ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan huruf la
dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat garis tanda panjang 5 harokat. La a'budu ma ta'budun. Huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La a'budu ma ta'budun. Kemudian huruf du dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena di depan huruf du terdapat waw sukun atau waw mati, dan huruf na yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian kita lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan huruf la yang ini dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat garis tanda bacaan panjang 5 harokat. Wala, jadi panjangnya 5 harokat ya. Antum. Kemudian huruf nun sukun bertemu ta ya, sebagaimana pelajaran di Iqra 6. Huruf nun sukun bertemu ta maka dibaca dengung dan disamarkan, didengungkan dan disamarkan. Contohnya antum, wala antum. Kemudian abiduna. Huruf a dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Antum abiduna. Kemudian huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Antum abiduna ma. Kemudian huruf ma dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat. Wala antum abiduna ma a'bud. Huruf dal yang di ujung atau huruf da dipantulkan atau dikolkolahkan karena kita sukunkan ya. Huruf da berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka hukumnya harus disukunkan ya, teorinya disukunkan. Dan karena disukunkan maka dia dibaca pantul atau kolkolah ya. A'bud bukan a'budu tapi a'bud, karena dia disukunkan ya, maka dipantulkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian kita lanjut. Wala ana abidum ma abadtum. Perhatikan huruf la dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Wala ya, wala ana. Perhatikan huruf na yang ini tidak dibaca 2 harokat ya. Di mushaf yang lain ini terdapat ada tanda sifar di sini ya, sehingga huruf na-nya dibaca 1 harokat saja ya. Wala ana bukan wala ana ya, tidak seperti itu ya. Seharusnya di sini ada tanda sifar ya, sebagaimana di mushaf yang lain. Maka dibaca wala ana abidum. Jadi bukan wala ana ya, tinggal diperhatikan ke mushaf yang lain ya.
Karena ini huruf na ini tidak dibaca 2 harokat ya, tapi 1 harokat. Maka kita baca wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum. Kemudian huruf a dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif ya, terdapat tanda alif. Ini ya. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan mim bertasdid, maka didengungkan dan ditahan serta ditekan ya pada huruf mim. Huruf tanwin unnya melebur ke huruf mim ya. Contohnya wala ana abidum ya, abidum bukan abidun tapi abidum ya. Kemudian ditahan dan ditekan. Wala ana abidum ma abadtum. Kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Abidum ma abadtum. Perhatikan huruf dal bertemu dengan ta bertasdid. Ini namanya ya huruf yang memiliki harokat atau makhorijul huruf yang sama ya. Maka kemudian kita baca dengan kita leburkan huruf dal ke huruf ta. Kita leburkan huruf dal ke huruf ta, lalu ditahan dan ditekan ya, tanpa harus membaca terlebih dahulu huruf dal dengan memantulkan ya. Jadi tidak perlu dipantulkan, tapi cukup langsung dileburkan ke huruf ta. Contohnya abadtum ya. Jadi huruf dalnya ini langsung menghilang, melebur ke huruf ta, ditahan dan ditekan ya. Wala ana abidum ma abadtum ya. Ini mutaqarribain. Mutaqarribain ini artinya sama ya, memiliki kemiripan ya, memiliki kemiripan di dalam makhorijul huruf. Maka kemudian huruf dal dileburkan ya, masuk ke huruf ta ya. Abadtum, jadi bukan abadetum tapi abadtum ya. Langsung dileburkan huruf dalnya, dileburkan ke ta tanpa harus membaca lagi huruf dalnya dengan bacaan qalqalah atau pantul ya. Wala ana abidum ma abadtum ya. Abadtum bukan abadetum ya, tapi abadtum. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan huruf lam dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat yang ini ya. Wala antum. Huruf nun sukun bertemu dengan ta, maka didengungkan dan disamarkan. Wala antum, wala antum, antum abiduna. Huruf a dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Antum abiduna. Huruf du dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Abiduna, abiduna ma a'bud, ma a'bud. Huruf ma dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat yang ini ya. Wala antum abiduna ma a'bud, a'bud. Huruf dal dipantulkan karena berada di ujung bacaan atau di ujung ayat ya, maka kita sukunkan. Dan karena disukunkan maka dia dipantulkan atau dikolkolahkan. A'bud,
a'bud. Baik, kita lanjut ke ayat ke-6 ya. Lakum dinukum waliyadin. Perhatikan, lakum dinukum. Huruf di dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ia sukun. Lakum dinukum waliyah. Ini huruf ya ya, meskipun tidak terdapat alif ya di sini atau tanda titik ya. Sebagaimana huruf na tadi tidak memiliki tanda sifar di sini atau tanda 0. Begitu juga huruf ya tidak memiliki tanda titik tapi dibaca huruf ya ya. Dinukum waliyah ya. Kalau memang masih kebingungan silakan dilihat di mushaf yang lain ya, sambil dicocokkan supaya tidak kesulitan ya. Tapi kalau ingin belajar saja di sini maka silakan perhatikan saja, membiasakan dengan huruf-huruf yang tanpa harokat-harokat yang biasa kita kenal ya. Lakum dinukum waliyadin. Huruf di dibaca panjang 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian yang huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat ini ya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, sobat mengaji, kita ulang terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ke-6 sebelum kita akhiri ya pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran cara membaca Al-Quran di surah Al-Kafirun pada kesempatan hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberi kemudahan dan kelancaran untuk terus bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.